Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Valia Andini dari kelas PSD 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses teori endosimbiosis, kloroplas, dan mitokondria pada mata kuliah biologi sel. Simbiosis terlibat dalam munculnya eukarya dan prokarya. Banyaknya perbedaan antara sel-sel prokariotik dan eukariotik menunjukkan suatu ketakserupaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perbedaan antara sel-sel tumbuhan dan hewan. Selama kemunculan eukariota, struktur seluler dan proses yang unik bagi sel eukariotik muncul. Nukleus yang terbungkus membran, mitokondria, kloroplas, sistem endomembran, sitoskeleton, flagela 9+2, kromosom dalam jumlah banyak yang terdiri atas molekul DNA linear yang tersusun secara padat dengan protein, dan siklus hidup yang meliputi mitosis, meiosis, dan seks. Salah satu pernyataan yang paling mendasar dalam biologi adalah bagaimana sel eukariota yang kompleks itu berevolusi dari prokariota yang lebih sederhana. Teori endosimbiosis. Suatu ide yang dikemukakan oleh seorang ahli biologi Rusia pada awal abad ke-20, Simerezhkovsky, yang dikembangkan secara luas oleh Lynn Margulis dari University of Massachusetts adalah hipotesis endosimbiosis berseri atau serial endorimbiosis, yang menyatakan bahwa mitokondria dan kloroplas pada awalnya adalah prokariota kecil yang hidup di dalam sel prokariota yang lebih besar. Atau istilah endosimbiosis digunakan untuk sel yang hidup di dalam sel lain yang disebut sel inang. Nenek moyang mitokondria diperkirakan adalah prokariota heterospolik aerobik yang menjadi endosimbiosis. Nenek moyang kloroplas pada eukariota awal diperkirakan adalah prokariota fotosintetik. Kemungkinan cyanobacteria yang menjadi endosimbion. Bisa jadi nenek moyang prokariotik mitokondria dan kloroplas pada awalnya masuk ke dalam sel inang sebagai mangsa yang tidak tercerna atau sebagai parasit internal. Dengan apapun hubungan itu dimulai, tidak sulit membayangkan bahwa simbiosis itu akhirnya menjadi menguntungkan secara mutualistik. Inang heterotrofik dapat memperoleh zat-zat makanan dari endosimbiosis fotosintetik. Dan pada dunia yang semakin aerobik, suatu sel yang sendirinya telah anaerobik akan diuntungkan dari endosimbiosis aerobik tersebut, yang mengubah oksigen menjadi menguntungkan. Dalam proses menjadi semakin saling menguntungkan itu, inang dan endosimbiosis menjadi suatu organisme tunggal dan bagian-bagiannya menjadi tidak terpisahkan lagi. Hampir semua eukariota, baik heterotrofik ataupun autotrofik, memiliki mitokondria atau sisa-sisa genetik organel tersebut. Akan tetapi hanya eukariota fotosintetik yang memiliki kloroplas. Dengan demikian, hipotesis endosimbiosis berseri atau serangkaian peristiwa endosimbiotik mengasumsikan bahwa mitokondria berkembang sebelum kloroplas. Nah, di sini saya memaparkan suatu gambar mengenai asal mula eukariota. Terdapat dua proses utama yang mungkin berkontribusi pada asal mula eukariota, di mana pada gambar pertama atau gambar H terdapat sistem endomembran eukariota termasuk selubung nukleus berevolusi dengan cara melipat ke dalam membran plasma suatu prokariota nenek moyang. Dan gambar kedua atau gambar B, bukti tidak langsung yang kuat mendukung teori endosimbiosis berseri bahwa mitokondria dan kloroplas berevolusi dari prokariota yang hidup secara simbiotik di dalam beberapa eukariota nenek moyang. Mitokondria muncul jauh sebelum kloroplas, dan banyak garis keturunan eukariota tidak pernah mengevolusikan kloroplas. Bukti molekuler menunjukkan bahwa kloroplas berevolusi dari
Sianobakteri dalam garis keturunan eukariotik yang berkembang menjadi alga hijau. Mekanisme evolusi. Sebagai suatu mekanisme evolusi yang berperan dalam asal mula eukariota, endosimbiosis berseri sangat berbeda dari mekanisme evolusi. Bukti-bukti yang mendukung suatu asal mula endosimbiotik kloroplas dan mitokondria meliputi adanya hubungan endosimbiotik di dunia modern sekarang ini. Bukti-bukti lain adalah kemiripan antara bakteri kloroplas dan mitokondria eukariota. Berdasarkan ukurannya, kloroplas dan mitokondria bisa jadi sangat tepat untuk dikatakan sebagai keturunan bakteri. Membran bagian dalam kloroplas dan mitokondria kemungkinan berasal dari membran prokariotik endosimbiotik, memiliki beberapa enzim dan sistem transport yang mirip dengan yang ditemukan pada membran plasma prokariota modern. Mitokondria dan kloroplas bereplikasi melalui suatu proses pemisahan yang mengikatkan kita pada proses pembelahan biner pada bakteri. Kloroplas dan mitokondria mengandung genom yang terdiri dari molekul DNA sirkuler yang tidak berikatan dengan histom atau protein lain. Sebagaimana halnya pada sebagian besar prokariota, organel-organel tersebut mengandung RNA transfer, ribosom, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk proses transkripsi dan translasi DNA menjadi protein. Dalam hal ukuran, karakteristik biokimia, dan sensitivitas terhadap antibiotik tertentu, ribosom dan kloroplas lebih mirip dengan ribosom prokariotik daripada dengan ribosom di luar kloroplas dalam sitosol sel eukariotik. Ribosom mitokondria sangat bervariasi dari satu kelompok eukariota dengan kelompok lain. Akan tetapi, ribosom mitokondria umumnya lebih mirip dengan ribosom prokariota dibandingkan dengan pasangannya di sitoplasma eukariotik. Pada sistematika molekuler juga menunjukkan bahwa kloroplas dan mitokondria berasal mula dari bakteri. RNA ribosomal kloroplas yang ditranskripsikan dari gen di dalam organel tersebut lebih mirip dalam hal urutan basanya dengan RNA bakteri fotosintetik tertentu daripada dengan RNA ribosomal dalam sitosol eukariota yang ditranskripsi dari DNA nukleus. Pada sebagian besar eukariota, mayoritas protein mitokondria dikode oleh DNA nukleus. Bagaimanapun, perbandingan urutan basa mendukung suatu asal-usul bakteri bagi RNA ribosomal mitokondria. Nah, berikut ini adalah referensi yang telah saya kutip mengenai materi yang telah saya sampaikan. Sekian pemaparan saya mengenai proses teori endosimbiosis kloroplas dan mitokondria pada materi biologi sel. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.